Bab 901 Silent Blade. Di dalam dojo yang ramai, ratusan orang telah berkumpul di sekitar arena. Dojo ini menyedihkan. Instruktur ini hanya sampah. Mereka benar-benar menyesatkan para siswa di sini. Dengan keterampilan seperti itu, mereka bahkan berani memulai dojo. Hei, kalian, lebih baik berlatih di tempat lain. Dengan instruktur sampah ini mengajari kamu, kamu tidak akan berhasil dalam kompetisi pertempuran, tidak peduli berapa lama kamu berlatih. Tidak heran mengapa, setelah bertahun-tahun kota ini belum menghasilkan satupun pejuang profesional yang layak. Tentu saja, kamu tidak bisa disalahkan. Sebaliknya, ini adalah kesalahan instruktur sampah ini. Jika itu terserah aku akan berkemas dan pergi setelah mengetahui betapa buruknya instruktur ini. Aku tidak akan menyia-nyiakan masa muda aku di sini. Lebih dari selusin pemuda berusia 20-an mengenakan jubah seniman bela diri abu-abu tua melirik instruktur setengah baya yang baru saja dikalahkan, jijik mengisi tatapan mereka. Para pemuda berjubah abu-abu ini kemudian mengirim pandangan simpatik ke arah ratusan remaja yang berlatih di aula. Meskipun trainee Big Dipper Dojo sangat marah, tidak ada dari mereka yang berani berbicara, tetap diam ketika mereka menyaksikan adegan ini dimainkan. Selusin orang yang tiba-tiba muncul terlalu kuat. Di antara orang-orang ini, satu pemuda yang acuh tak acuh, yang tampak kira-kira seusia dengan mereka, mengalahkan seorang instruktur yang sangat terampil sendirian. Selain itu, tidak ada instruktur mereka yang menyentuh anak muda yang cuek ini. Bahkan seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri dapat melihat perbedaan dalam kekuatan mereka. Jika mereka harus menantang pemuda itu, mereka mungkin tidak akan bertahan satu langkah pun. Sangat sulit untuk mengalahkan lawan dalam satu gerakan. Itu bahkan lebih dalam pertempuran yang sebenarnya. Secara umum, situasi seperti itu hanya terjadi ketika seniman bela diri bertarung dengan orang biasa. Sederhananya, itu hanya mungkin jika ada perbedaan besar antara kekuatan para pejuang. Ratusan trainee remaja merasakan tekanan luar biasa membebani mereka ketika mereka melihat pemuda yang kurus dan acuh tak acuh. Melihat para trainee yang pendiam, lelaki botak yang galak berdiri di garis depan para pemuda berjubah abu-abu menyeringai puas. Bagaimana? Kamu telah melihat perbedaan dalam kemampuan kami untuk dirimu sendiri. Kami datang dari Dojo Macan Putih. Baru-baru ini, dojo kami telah mempertimbangkan untuk mendirikan cabang di kota ini. Ini adalah kesempatan bagi kalian semua. Jika kamu berkinerja baik di dojo cabang, kamu bahkan mungkin mendapat kesempatan untuk berlatih di dojo utama. Pada saat itu, kamu akan menjadi bintang dari kompetisi pertarungan besok. Kamu tidak perlu menyia-nyiakan hidup kamu di tempat kecil ini. Mendengar tawaran pria botak itu, semua orang terpana sejenak. Mereka segera mengerti mengapa bahkan Tuan Chen Wu tidak cocok untuk para pemuda ini. Mereka telah mendengar tentang Dojo Macan Putih. Siapapun yang ingin bergabung dengan dunia pertempuran tahu tentang itu. Banyak kontestan terkenal, yang telah mengambil bagian dalam kompetisi pertempuran nasional masa lalu, berasal dari White Tiger Dojo. Dojo bahkan telah memelihara para pejuang internasional yang terkenal di masa lalu. Tak terhitung pemuda yang menginginkan ketenaran mereka sendiri di dunia pertempuran bermimpi bergabung dengan White Tiger Dojo. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Dojo Macan Putih akan membuka cabang di kota mereka. Sebelum lelaki botak itu bisa mengatakan lebih banyak, pintu dojo terayun terbuka. Setelah menarik perhatian semua orang, Si Feng dan Liang Jing mendekati pria botak itu. Segera, para peserta bertambah bersemangat. Si Feng adalah kepala instruktur biduk dojo. Meskipun begitu muda, dia telah mencapai posisi ini dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia adalah idola mereka yang dihormati. Sebenarnya, banyak di antara mereka yang secara khusus bergabung dengan dojo karena mereka mendengar Si Feng adalah seorang instruktur di sini. Namun, Si Feng biasanya tinggal di Greenwater Villa, hanya sesekali bertualang ke dojo. Karenanya, mereka tidak sering melihatnya. Kamu adalah instruktur kepala, bibir pria botak itu menyeringai, memelototi Si Feng dengan jijik. Dia telah mendengar bahwa biduk besar dojo yang baru didirikan memiliki seniman bela diri berumur 20 tahun yang membimbing para siswa. Dia mengira itu hanya lelucon. Namun sekarang, sepertinya rumor itu benar. Pria di depannya mengenakan pakaian olahraga murah berwarna biru gelap, dan dia tidak terlihat kuat. Pria itu tidak hanya tampak agak pucat, tetapi ia juga tidak memiliki aura seniman bela diri. Sulit membayangkan bagaimana orang yang lemah seperti itu berhasil masuk ke posisi kepala instruktur. Menurutnya, Si Feng lebih lemah dari instruktur yang telah dikalahkan. Paling tidak, aura mereka sudah lumayan. Meham, itu benar. Mengapa kamu datang mencari aku dengan tergesa-gesa? Si Feng melirik selusin atau lebih anggota dari White Tiger Dojo, menjadi lebih percaya diri pada dugaannya. Di masa lalu, setelah Guts Domain meluncurkan Mind Space System, dojo terkenal di seluruh negara mulai berkembang. Dojo ini telah mendirikan cabang di berbagai kota dalam upaya untuk membasmi anggota dan memperluas pengaruh mereka, dengan harapan dapat menarik investasi perusahaan besar.
Meskipun beberapa dojo telah menerima investasi ini, sebagian besar belum. Niat perusahaan-perusahaan ini sudah jelas. Mereka semua ingin memelihara persekutuan yang kuat di domain dewa mereka. Namun, dibandingkan dengan merekrut pemain biasa, jauh lebih efisien untuk merekrut pejuang dari dojo, yang sudah terbiasa dengan pertempuran yang sebenarnya. Selain itu, domain dewa tidak akan memengaruhi rutinitas harian para pejuang ini. Orang-orang ini hanya perlu memainkan domain dewa saat mereka tidur. Dengan ini, tidak hanya dunia pertempuran dan dunia game virtual tetap terpisah, tetapi mereka juga akan membentuk hubungan yang saling menguntungkan, saling membantu meningkatkan. Kedua belah pihak akan menghasilkan lebih banyak uang. Mengetahui hal ini, perusahaan-perusahaan besar yang tertarik pada sistem ruang angkasa telah menolak untuk mengabaikan peluang yang begitu berharga. Di antara dojo di negara itu, Dojo Harimau Putih telah memilih untuk mendirikan cabang di lebih dari selusin kota tingkat ketiga. Kota Jinhai adalah salah satu kota itu. Saat itu, berbagai dojo kota telah putus asa setelah mendengar berita itu. Dojo-dojo ini awalnya memilih untuk berkembang di kota lapis ketiga justru karena mereka tidak bisa bersaing dengan dojo di kota-kota lapis pertama dan kedua. Ketika dojo utama telah menargetkan kota-kota mereka, mereka terpaksa gulung tikar. Pada akhirnya, banyak dojo kota Jinhai terpaksa bekerja sama dengan White Tiger Dojo. Setelah Si Feng melihat anggota White Tiger Dojo, tatapannya berhenti pada pemuda yang acuh tak acuh di belakang lelaki botak itu. Si Feng tahu pemuda ini. Dia sangat terkenal di kota Jinhai. Terlebih lagi, setelah bergabung dengan domain dewa, ia menjadi tak terhentikan. Di masa lalu, dia dikenal sebagai Silent Blade di domain God. Pada puncaknya, dia adalah tier 5 berserker yang berada di peringkat ke-58 pada daftar pakar domain dewa. Sayangnya, masuknya ke domain dewa agak terlambat. Kalau tidak, prestasinya dalam permainan akan lebih besar. Dojo Macan Putih kami berpikir untuk membuka cabang di kota Jinhai, jadi kami datang untuk menyapa. Kami juga berharap untuk berdebat dengan kamu. Aku ingin tahu apakah instruktur Si tertarik? Pria botak itu tertawa. Spar, bibir Si Feng sedikit terhubung. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, mengapa tidak seperti itu bagiku? White Tiger Dojo sangat terkenal sehingga bahkan orang awam seperti aku tahu tentang itu. Apakah perlu untuk pergi jauh-jauh ke sini untuk memburu anggota kita? Jangan katakan seperti itu. Kami hanya berusaha menjalankan bisnis yang jujur. Secara alami, kita harus memberikan pilihan yang lebih baik bagi mereka yang ingin bergabung dengan dunia pertempuran. Pria botak itu tertawa. Dia tidak menganggap serius Si Feng. Menurut pendapatnya, Si Feng hanyalah boneka yang digunakan biduk untuk menjalankan dojo ini. Pria itu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Aku pernah mendengar bahwa kamu cukup kuat. Aku selalu mengagumi mereka yang kuat. Aku berharap, apakah kamu bersedia berdebat dengan aku? Kami dapat menunjukkan kepada semua orang apakah kekuatan kamu dangkal atau tidak. Petik 2. Bab 902 kelas versus kelas. Sarkasme pria botak itu menimbulkan ketidaksenangan banyak orang di dalam dojo. Tepat saat Liang Jing hendak melangkah maju dan mengatakan sesuatu, Si Feng menahannya dengan tangan. Dia juga akrab dengan pria botak ini. Nama pria itu adalah Gan Xingteng, dan dia adalah salah satu murid tingkat lanjut White Tiger Dojo. Pria itu cukup kuat, bahkan lebih kuat dari Chen Wu. Dia sangat aktif dalam semua jenis kompetisi pertempuran dan telah mendapatkan ketenaran untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia memiliki kepercayaan diri untuk menyapu lantai dengan setiap instruktur seni bela diri di kota Jinhai. Apa yang salah? Takut. Gan Xingteng mencibir. Menurut pendapat Gan Xingteng, kulit pucat Si Feng jelas karena rasa takut. Dengan pemikiran ini, dia menjadi lebih yakin bahwa Si Feng takut berdebat dengannya. Aku tidak terlalu menentang pertandingan sparring. Namun, jika aku melayani setiap orang secara acak yang masuk ke dojo kami untuk menantang aku, bukankah aku akan mati karena kelelahan? Si Feng menjawab dengan lembut. Retort Si Feng sama sekali tidak membingungkan Gan Xingteng. Sebaliknya, dia tertawa ketika dia melanjutkan menjalankan mulutnya, berkata, instruktur kepala yang tinggi dan perkasa dari biduk besar dojo hanya tahu bagaimana mengarang alasan. Instruktur Si, apakah kamu tidak takut menjadi bahan tertawaan jika orang lain di industri kami mendengar tentang pengecut kamu? Awalnya, dia berpikir bahwa master bela diri yang dikabarkan sebagai biduk dojo benar-benar sangat kuat. Namun sekarang, sepertinya rumor itu tidak lain hanyalah kebohongan. Aku melihat bahwa biduk dojo hanya berjumlah sangat banyak. Jika bahkan kepala instrukturnya terlalu takut untuk berdebat, apa gunanya memulai dojo? Mungkin juga beralih profesi, mulai aula dansa. Usia kamu dan aku lebih dekat. Jika kamu tidak ingin berdebat dengan saudara senior Gan, bagaimana dengan tantangan aku? Apakah kamu berani menerimanya? Meskipun Gan Xingteng tidak marah, murid-murid perantara di belakangnya lebih dari berani untuk bertarung. Api murka memenuhi mata mereka ketika mereka melihat Si Feng,
dan mereka tidak ingin apapun selain mengajarinya pelajaran, menunjukkan kepadanya betapa kuat dojo macan putih. Siswa tingkat lanjut dojo White Tiger dapat dengan mudah melayani sebagai kepala instruktur dojo di kota tingkat kedua. Bahkan Chen Wu, pakar top kota Jinhai, telah kalah dari kakak senior Gan, namun Si Feng sebenarnya menyiratkan bahwa kakak senior mereka tidak memenuhi syarat untuk melawannya. Itu merupakan penghinaan terhadap dojo macan putih dan kakak senior Gan mereka. Menurut pendapat mereka, bahkan salah satu murid dasar White Tiger Dojo dapat dengan mudah mengalahkan Si Feng dengan beberapa langkah. Bertanding melawan kakak senior mereka Gan terlalu istimewa bagi orang ini. Jangan salah paham, aku tidak menolak undangan kamu untuk berdebat. Namun, karena kamu adalah anggota White Tiger Dojo, aku tidak dapat menggunakan status aku sebagai instruktur untuk menggertak kamu, bukan? Aku bermaksud untuk mengizinkan para murid kami untuk berdebat dengan kamu. Bagaimana menurutmu? Tanya Si Feng sambil melirik Gan Xingteng. Seluruh dojo terdiam saat Si Feng menyelesaikan pertanyaannya. Kerumunan dari dojo Harimau Putih memandang Si Feng seolah dia idiot. Jika bahkan instruktur biduk dojo tidak cocok untuk mereka, mengapa para murid memiliki kesempatan? Bahkan dengan satu tangan diikat di belakang mereka, mereka dapat dengan mudah mengalahkan murid biduk manapun. Sementara itu, ketika para murid biduk dojo mendengar Si Feng, mereka semua tercengang. Mereka sudah belajar betapa menakutkan dojo macan putih ketika mereka menyaksikan perkelahian sebelumnya. Bahkan jika mereka bertarung bersama dalam kelompok 5 atau 6, mereka tidak akan cocok untuk salah satu pejuang White Tiger Dojo, apalagi dalam pertandingan 1 lawan 1. Yakin. Hanya, begitu setiap murid biduk telah dikalahkan, aku harap kamu akan berhenti memberi aku alasan dan bertanding melawan aku sendiri. Gan Xingteng menyeringai dan mengangguk. Yakinlah, jika kamu menang, aku akan melangkah. Si Feng tertawa. Dia kemudian berbalik ke Liang Jing dan berkata, ambil Fire Dance dan yang lainnya. Ambil mereka. Tapi bukankah mereka? Liang Jing tertegun sejenak atas perintah Si Feng. Setelah dia menjadi asisten Si Feng, dia sering meminta bantuannya untuk mengelola beberapa urusan workshop Zero Wing. Karena itu, dia tahu Fire Dance dan identitas orang lain. Tak satu pun dari orang-orang ini adalah pejuang profesional, mereka adalah gamer profesional. Daripada menyuruh mereka melawan anggota macan putih, akan lebih efektif jika murid dojo bertarung. Pergi, sudah waktunya mereka mengambil bagian dalam pertempuran yang sebenarnya. Si Feng mengerti alasan keterkejutan Liang Jing. Namun, dia masih memanggil Fire Dance dan yang lainnya. Kelompok Fire Dance mungkin bukan pejuang profesional, tetapi setelah tinggal lama di Greenwater Villa, mereka telah menjalani berbagai pelatihan. Lei Bao bahkan telah memandu yayasan mereka. Selain itu, mereka menerima persediaan cairan gizi areng yang tak ada habisnya dan cairan gizi es reng sesekali. Fisik mereka saat ini sudah berkali-kali lebih kuat daripada ketika mereka pertama kali tiba di Greenwater Villa. Fire Dance dan yang lainnya bahkan mengejutkan seorang seniman bela diri seperti Lei Bao, dan lelaki itu sering memuji kelompok itu karena menjadi jenius seni bela diri. Lei Bao bahkan ingin menerima mereka sebagai murid pribadinya. Sayangnya, Si Feng telah menolak permintaannya. Beberapa saat kemudian, Fire Dance dan yang lainnya memasuki dojo. Segera, penampilan mereka menyebabkan keributan besar. Ketika kelompok White Tiger Dojo melihat Fire Dance dan yang lainnya, rahang mereka hampir menyentuh lantai. Kemarahan melintas di mata mereka ketika pikiran membunuh Si Feng muncul di pikiran mereka. Awalnya, mereka berpikir bahwa Si Feng telah memanggil sekelompok ahli yang kuat untuk bertarung melawan mereka. Namun, sekarang, tampaknya dia hanya mengejek mereka. Kelompok yang disebut Si Feng untuk menghadapi mereka sebenarnya termasuk anak perempuan. Meskipun tidak ada kekurangan murid perempuan di berbagai dojo, dan ada kompetisi khusus perempuan di kompetisi pertempuran besar, pria dan wanita hanya pada tingkat yang berbeda. Fakta bahwa Si Feng telah mengirim seorang murid wanita diinjak-injak pada kemuliaan dan kebanggaan mereka. Mengapa mereka tidak marah? Instruktur Si, apakah kamu mencoba untuk menghina dojo Harimau Putih? Gan Xingteng bertanya pada Si Feng dengan nada dingin. Gan Xingteng bermaksud menunggu jawaban. Namun, Fire Dance berjalan ke arena dan menunjuk ke anggota White Tiger. Mengeluarkan tantangannya, pertandingan 1 lawan 1 akan terlalu membosankan. Aku ingin melawan kalian semua sekaligus. Sebelum anggota White Tiger Dojo bisa bereaksi, Liang Jing hampir pingsan. Hanya siapa yang menurut Fire Dance orang-orang ini? Ini bukan permainan. Mereka semua ahli pertempuran yang bonafit. Mereka bukan monster acak yang bisa dengan mudah dikalahkan orang dalam game. Liang Jing telah memikirkan peringatan Fire Dance. Namun, melihat ekspresi membunuh dari anggota White Tiger Dojo, dia bergegas ke Si Feng dan berkata dengan lembut, Tuan Si Feng, tolong minta dia untuk berhenti. Orang-orang ini dari Dojo Macan Putih. Jika dia membuat mereka marah dan mereka berhenti menahan, seseorang akan berakhir di rumah sakit. Kamu benar, Si Feng mengangguk.
Dia kemudian melihat ke arah Fire Dance dan berkata, tahan. Kita tidak harus dirawat di rumah sakit mereka. Jika itu Kola atau Yewumian, mereka bisa bermain dengan lawan mereka tanpa menyakiti mereka terlalu buruk. Jika terserah Fire Dance, bagaimanapun, lawan-lawannya akan dalam bahaya. Lagi pula, Fire Dance tidak pernah bertarung dengan orang biasa sebelumnya. Setelah mencapai Realm Refinement, dia biasanya hanya berlatih dengan Lei Bao. Jika dia bertarung dengan orang biasa, dia bisa salah menghitung lawannya dan menggunakan terlalu banyak kekuatan. Aku mengerti. Fire Dance mengangguk dan tersenyum. Instruksi Si Feng membuat Liang Jing terdiam. Meskipun dia ingin memberitahu dia bahwa itu bukan apa yang dia maksud, pemuda acuh tak acuh dari White Tiger Dojo telah memasuki arena. Adapun anggota macan putih lainnya, mereka meneriakkan kemarahan mereka. Kamu Ziping, kamu lebih baik tidak menahan diri hanya karena dia cantik? Tunjukkan pada mereka kekuatan dojo harimau putih. Kamu Ziping, jika kamu tidak bisa mengalahkannya dengan satu gerakan, aku akan mengejekmu selamanya. Mata para pejuang yang berkunjung semuanya merah karena marah. Mereka semua berharap berada di tempat Yu Ziping yang dingin, ingin menunjukkan kepada para bajingan ini dari biduk dojo sejauh kekuatan mereka. Sementara itu, Gan Sinteng tertawa karena marah. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Si Feng bertindak karena putus asa setelah menyadari keputusasaan dari situasi biduk. Yu Ziping mengangguk dengan serius ketika dia berbalik ke Fire Dance dengan ekspresi dingin. Karena Yu Ziping sudah siap, Si Feng segera memulai pertarungan. Baiklah, kalau begitu. Karena kamu telah memutuskan, biarkan pertandingan dimulai. Petik 2. Bab 903 siapa selanjutnya? Ketika Si Feng mengumumkan dimulainya pertempuran, Yu Ziping menembak pria itu sekilas, kejutan muncul di matanya. Si Feng terlalu tenang. Dia telah berpartisipasi dalam banyak kompetisi pertempuran sebelumnya dan telah bertemu orang-orang dari berbagai standar. Sehingga dia bisa mengatakan bahwa ketenangan Si Feng bukanlah suatu tindakan. Sebaliknya, ketenangannya berasal dari kepercayaan mutlak seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya. Namun, menurutnya, pertandingannya melawan Fire Dance tidak seimbang. Fire Dance tidak memiliki peluang menang melawannya. Bagaimanapun, perempuan umumnya lebih lemah dari laki-laki. Itu terutama berlaku untuk kecantikan hebat seperti Fire Dance. Meskipun Fire Dance mengenakan satu set pakaian olahraga biru tua, pakaiannya tidak bisa menyembunyikan tubuhnya yang montok. Dia tidak terlihat seperti gorila berotot. Sebaliknya, dia terlihat seperti seseorang yang sering berlatih yoga. Sosoknya yang sempurna hanya berisi pesona, bukan kekuatan. Di hadapan kekuatan absolut, semua tipu daya tidak berguna. Semua seniman bela diri baru ini. Dalam hal kekuatan, meskipun dia tidak berada di puncak murid-murid perantara White Tiger Dojo, dia masih dianggap di atas rata-rata. Saat ini, ia memiliki kekuatan meninju 422 kg. Meskipun ia nyaris tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kejuaraan pemuda nasional, di kota tingkat ketiga seperti kota Jinhai, ia pasti bisa menempati peringkat di antara pejuang top kota. Dalam pertarungan yang sebenarnya, tidak mudah bagi seseorang untuk membuat perbedaan dalam kekuatan. Itu membutuhkan banyak pengalaman dan teknik pertempuran. Namun, walaupun usianya baru 18 tahun, ia telah berpartisipasi dalam lebih dari selusin kompetisi skala besar, dia memiliki banyak pengalaman tempur. Dia bahkan sering berdebat dengan murid-murid lanjut dojo. Dalam hal teknik tempur, dia sudah di level mereka. Dengan keunggulan kekuatan, pengalaman, dan teknik, kehilangan itu tidak mungkin. Jadi, mengapa Si Feng begitu tenang? Dari mana keyakinannya berasal? Namun, Yu Ziping dengan cepat menyingkirkan pertanyaan-pertanyaan ini saat dia mengembalikan pandangannya ke Fire Dance. Dia tidak lagi ingin memikirkan apa yang mungkin terjadi dalam pikiran Si Feng. Mengalahkan Fire Dance adalah prioritasnya. Dengan pertandingan ini, dia akan mengajari Si Feng arti pejuang profesional sejati. Jatuh, kamu Ziping berteriak, suaranya sedingin salju. Seperti panah, dia berlari ke Fire Dance dan mengirim pukulan keras ke perutnya. Serangannya cepat dan tepat. Dia tidak menahan sedikit pun. Ziping pasti ganas. Tidak peduli apa yang sedang terjadi, lawannya masih sangat cantik, namun dia tidak menunjukkan belas kasihan, gumam Gan Sinteng dengan simpati. Dengan ini, pertandingan akan berakhir secepat yang dimulai. Bahkan di dojo macan putih, Yu Ziping dipandang positif. Namun, bocah itu memiliki satu kekurangan, dia tidak tahu bagaimana menahannya. Namun bagi seorang pemuda, ini adalah manfaat. Jika seseorang sering terganggu, akan sangat sulit untuk ditingkatkan. Peng, suara tabrakan terpancar dari arena. Dia memblokirnya. Bagaimana mungkin, orang-orang di bawah arena menatap Fire Dance dengan tak percaya. Dampaknya seharusnya membuat Dance terbang, namun dia sebenarnya memblokir tinju Yu Ziping dengan satu tangan. Benar-benar sulit untuk membayangkan bagaimana lengan tipis dan rapuh itu dapat menanggung begitu banyak kekuatan.
Secara logis, lengannya seharusnya terlempar, tidak ada yang akan terkejut jika tulangnya retak atau hancur. Namun, Fire Dance tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Sebaliknya, dia telah menerima pukulan kekuatan penuh Yu Ziping seolah-olah dia mengulurkan tangan untuk menyapa. Ziping, kamu juga tertegun sejenak. Dengan tergesa-gesa, dia mencoba menarik diri. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa tinjunya tidak akan bergerak tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Jari-jari lembut Fire Dance menggenggam tangan seperti tinjunya. Tanpa pilihan lain, Yu Ziping mengangkat kaki kirinya dan menyapu ke arah Fire Dance. Peng! Namun, Fire Dance menangkap kakinya yang seperti besi dengan tangannya yang lain. Seolah-olah dia sudah memprediksi ini, Yu Ziping dengan cepat mengirim pukulan tindak lanjut dengan tangannya yang lain. Tepat sebelum tinju Yu Ziping mengenai wajah Fire Dance, derit bergema di seluruh dojo. Pada saat berikutnya, Yu Ziping mengeluarkan teriakan menyakitkan, tinjunya berhenti saat dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Tinju dan pergelangan kaki yang Fire Dance telah tangkap sudah mulai berubah menjadi ungu. Berbagai penonton terperangah. Setelah melupakan Yu Ziping yang berwajah pucat, semua orang menatap Fire Dance dengan kagum. Penampilan Fire Dance terlalu mengejutkan. Tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka. Di antara kerumunan, anggota White Tiger Dojo adalah yang paling terpengaruh. Mereka tahu seberapa kuat Yu Ziping. Di antara kelompok mereka, hanya 2 atau 3 orang yang lebih kuat darinya. Namun, di depan Fire Dance, Yu Ziping sekuat anak. Teknik apa? Apa pengalaman tempurnya? Di depan kekuatan absolut, mereka bukan apa-apa. Apakah dia memiliki semacam kekuatan ilahi? Ekspresi Gan Xingteng tampak muram saat dia melihat Yu Ziping yang terluka. Fire Dance hanyalah seorang gadis muda. Namun, bahkan dia jauh lebih lemah darinya. Dia tidak bisa bersaing dengan kekuatannya dalam pertarungan. Dia hanya bisa mengandalkan kecepatan dan tekniknya untuk mengamankan kemenangan. Liang Jing, yang berdiri di samping Si Feng, juga terpana. Dia berasumsi bahwa Fire Dance akan dirawat di rumah sakit setelah pertandingan ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Fire Dance sebenarnya sekuat ini. Apakah dia master tersembunyi seperti Si Feng? Liang Jing tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya. Tidak ada cara lain untuk menjelaskan kemenangan luar biasa ini. Namun, ada satu faktor yang membingungkan Liang Jing. Jika Fire Dance memiliki keterampilan seperti itu, mengapa dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran? Dengan keahliannya, ia bahkan akan tampil sangat baik di kompetisi nasional. Jika dia bisa mendapatkan kemenangan bagi dirinya sendiri, dia akan mendapatkan jumlah uang yang tak terbayangkan. Dia tidak perlu terus bekerja sebagai gamer profesional. Adapun Si Feng, dia melirik Liang Jing yang tertegun sebelum mengalihkan pandangannya ke Yu Ziping, yang masih di tanah. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, berkata, dari semua hal yang bisa kamu andalkan, kamu memilih kekuatan fisik. Setelah Fire Dance mencapai realm refinement, fisik tubuhnya telah meningkat dengan cepat. Selain itu, dengan bimbingan Lei Bao, dia sudah memahami teknik untuk memanfaatkan kekuatan internal. Bagi Fire Dance, kekuatan meninju 4 atau 500 kg tidaklah sulit untuk dicapai. Kamu Ziping telah mencari pemukulan dengan mengandalkan kekuatan fisik. Jika bocah itu hanya menggunakan pengalaman tempurnya, dia mungkin bertahan sedikit lebih lama. Aku yakin hasilnya sudah diputuskan. Bawa dia pergi, kata Si Feng, menunjuk Yu Ziping saat dia melihat Gan Xingteng. Baru sekarang para anggota macan putih pulih dari kebingungan mereka. Pertandingan ini berakhir. Mereka bahkan lupa bahwa salah satu teman mereka terluka dan membutuhkan perhatian medis segera. Tenang, aku tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu. Tulangnya harus utuh. Setelah beberapa perawatan, dia hanya perlu istirahat selama beberapa hari untuk pulih. Fire Dance menjelaskan ketika dia melihat Yu Ziping yang diam. Dia kemudian berbalik ke Gan Xingteng, yang berdiri di bawah arena, dan diam-diam bertanya, pertandingan pertama telah berakhir. Siapa yang berikutnya? Bab 904 Perbedaan dalam pengalaman. Suara Fire Dance seperti manik-manik batu giok yang jatuh ke tanah saat bergema di seluruh dojo. Meskipun suaranya tidak keras, kata-katanya telah tertanam dalam pikiran setiap orang, membuat mereka tidak mungkin untuk dilupakan. Anggota White Tiger Dojo langsung memucat mendengar kata-kata ini. Mereka masing-masing diam-diam menoleh ke teman mereka, kurang percaya diri sebelumnya. Kekuatan keseluruhan Yu Ziping dapat berada di peringkat kedua di antara grup mereka, hanya Gan Xingteng yang sedikit lebih kuat. Mereka hanya akan menderita jika mereka bertarung dengan Fire Dance. Sebaliknya, para murid biduk menatap Fire Dance dengan penuh hormat. Bahkan Yu Ziping, yang telah mengalahkan instruktur mereka, telah dikalahkan dalam beberapa gerakan. Kekuatan Fire Dance sangat mencengangkan. Terlebih lagi, ketika mereka melihat ketakutan para pejuang yang berkunjung, sebuah kebahagiaan muncul di hati mereka. Jadi bagaimana jika dojo macan putih itu mengesankan? Pada akhirnya, para muridnya masih kalah melawan dojo gayung besar mereka.
Selain membantu mereka melampiaskan stres mereka, kemenangan Fire Dance meyakinkan mereka tentang keputusan mereka untuk bergabung dengan Big Dipper Dojo. Sebelum mereka bergabung dengan Biduk Dojo, mereka sudah mendengar beberapa desas-desus. Mereka mendengar bahwa, di Greenwater Villa, ada beberapa orang yang menjalani pelatihan khusus. Namun, mereka tidak tahu tentang apa yang memerlukan pelatihan khusus itu. Melihat itu sekarang, bagaimanapun, mereka benar-benar yakin bahwa villa adalah tempat pelatihan bagi para ahli seni bela diri. Jika mereka berkinerja baik, mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelatihan khusus itu. Jika mereka bisa memiliki bahkan setengah dari kemampuan Fire Dance, mereka bisa memelihara reputasi yang kuat untuk diri mereka sendiri di dalam kota Jinhai. Mereka bahkan mungkin membuat nama untuk diri mereka sendiri dalam kompetisi skala besar di provinsi mereka. Lagi pula, bahkan Gan Xingteng, yang telah mengalahkan Aula Master Chen Wu, memasang ekspresi muram. Ketakutannya pada Fire Dance sudah jelas. Di masa lalu, Chen Wu telah menjadi pejuang juara kota Jinhai, dan hasilnya di kompetisi provinsi sangat mengesankan. Apakah tidak ada yang mau menghadapiku? Fire Dance bertanya sekali lagi saat dia melirik anggota White Tiger Dojo. Sebelum dia datang ke dojo, dia telah mendengar dari Liang Jing betapa kuatnya anggota White Tiger Dojo dan telah diperingatkan untuk berhati-hati terhadap mereka. Namun, setelah pertandingan pertama itu, dia tidak menganggap orang-orang ini sangat kuat. Sebaliknya, dia pikir mereka sangat lemah. Ketika Yu Ziping telah menyerang, dia telah meninggalkan beberapa lubang di pembelaannya. Terlalu banyak gerakan berlebihan. Bahkan Valet Cloud dapat mengalahkan Yu Ziping dengan mudah, belum lagi seseorang seperti dia, yang tahu cara menggunakan kekuatan internal. Apa Fire Dance tidak tahu adalah bahwa, selama waktunya di Greenwater Villa, kekuatannya sudah lama melampaui orang biasa. Namun, karena dia biasanya terkurung di dalam villa, dia tidak memiliki banyak kontak dengan dunia luar. Karenanya, dia tidak memperhatikan perubahan luar biasa ini. Aku akan menjadi lawanmu. Gan Xingteng sudah menyadari bahwa lawan ini lebih dari yang bisa dia tangani. Namun, untuk mempertahankan kejayaan Dojo Harimau Putih, ia harus mengambil panggung utama bahkan jika itu berarti penghinaan. Sebelum datang ke kota Jinhai, cabang utama telah menjelaskan bahwa kelompoknya perlu membersihkan lantai dengan setiap dojo di kota Jinhai, membuka jalan untuk dojo cabang mereka. Bahkan Yu Ziping dapat menangani bajingan ini dengan mudah, belum lagi seorang senior seperti dia. Chen Wu seharusnya menjadi satu-satunya lawan merepotkan yang mereka temui. Adapun master seni bela diri yang memimpin pusat pelatihan gayung besar, dia tidak percaya rumor. Bahkan White Tiger Dojo mereka harus memperlakukan tuan seni bela diri dengan hormat. Bagaimana mungkin sosok yang ditinggikan bisa puas di kota tingkat ketiga seperti kota Jinhai? Meskipun Gan Xingteng tidak yakin apakah kota Jinhai benar-benar menampung master seni bela diri, dia yakin Fire Dance adalah seorang ahli yang tidak boleh dianggap enteng. Paling tidak, jika mereka ingin peluang tinggi untuk mengalahkannya, mereka membutuhkan salah satu instruktur White Tiger Dojo untuk membawanya. Namun, belum semua harapan hilang. Tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan, dia adalah murid tingkat lanjut dari Dojo Macan Putih. Pengalaman dan kekuatan tempurnya jauh melampaui Yu Ziping. Sebelumnya, Yu Ziping berdebat melawan Fire Dance tanpa tahu apa-apa tentangnya. Sekarang dia tahu bahwa Fire Dance sangat kuat, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama. Selama dia menjaga jarak tertentu dari Fire Dance dan menunggunya untuk mengungkapkan kelemahan dalam pembelaannya, dia bisa mengalahkannya. Selain itu, berdasarkan penampilan Fire Dance, gadis itu hanya terlihat berusia awal 20-an. Dia tidak memiliki banyak pengalaman tempur. Tidak peduli seberapa banyak dia berlatih, pertarungan yang sebenarnya berbeda. Dia akan mengungkapkan kekurangannya ketika dia menyerang. Ketika Gan Xingteng mempertimbangkan pertarungan yang akan datang, Si Feng mengumumkan dimulainya sesi perdebatan. Begitu Si Feng berteriak, mulai, Fire Dance melintasi jarak 5 meter seperti macan tutul dan tiba di depan Gan Xingteng dalam sekejap mata. Dia melanjutkan untuk mengirimkan serangan telapak tangan ke arah dada Gan Xingteng, angin bersiul saat telapak tangannya mengiris udara. Sangat cepat, terkejut, Gan Xingteng tiba-tiba mundur. Untungnya bagi Gan Xingteng, dia telah menghindari serangan cepat Fire Dance pada saat yang tepat, dengan telapak tangan yang terakhir berhenti hanya beberapa sentimeter dari dadanya. Pertukaran tunggal ini melanda ketakutan ke dalam hati Gan Xingteng. Dia tidak mengira dia memiliki kecepatan ledakan selain kekuatan fisik yang tidak masuk akal. Jika serangan itu menyerang, dengan kekuatan Fire Dance, ia akan mengalami kesulitan bernapas dalam skenario kasus terbaik. Dalam skenario terburuk, tulang rusuknya akan patah, dan ia akan kehilangan kesadaran di tempat. Namun, serangan tiba-tiba Fire Dance telah mengungkapkan lubang di pertahanannya. Ketika dia mendorong telapak tangannya ke depan, dia membiarkan sisinya terbuka. Selama dia menyerang lokasi itu, Fire Dance tidak akan bisa bertahan melawan serangannya. Huff.
Pada akhirnya, seorang anak muda masih menjadi anak muda. Karena kamu sangat ingin menang, kamu telah mengungkap kelemahan mendasar tersebut. Gan Xingteng dalam hati tertawa. Dia kemudian mengirim tendangan lokomotif di Fire Dance. Kecepatan dan kekuatan tendangan ini jauh lebih halus daripada Yu Ziping. Sama seperti kaki Gan Xingteng hendak terhubung dengan sisi Fire Dance bergerak, tangannya yang lain bergetar untuk menggenggam kaki pria itu. Tiba-tiba, dia melompat dan berputar di udara, dan dengan kaki Gan Xingteng sebagai titik pivot, dia menanamkan kakinya lurus ke wajahnya. Segera, wajah Gan Xingteng rata, darah menyembur dari lubang hidungnya dan matanya berputar ketika kepalanya terlempar ke belakang. Gan Xingteng merasakan dunia berputar. Dia bahkan tidak bisa merasakan sakit. Setelah mengambil beberapa langkah mundur, tubuhnya tiba-tiba jatuh ketikar saat dia pingsan. Kakak senior Gan, anggota Macan Putih Dojo berteriak. Tidak ada dari mereka yang bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Mereka semua merasa seolah sedang bermimpi. Seberapa cepat tendangan Gan Xingteng terjadi? Mereka hanya melihat afterimage dari kakinya, namun Fire Dance berhasil meraihnya dan menggunakannya sebagai titik pivot, memanfaatkan cacat yang dia hadapi untuk mendaratkan pukulan terakhir. Berapa banyak pengalaman bertarung dan berapa kecepatan reaksi yang diperlukan untuk melakukan hal ini? Bahkan instruktur mereka tidak bisa meniru serangan balik Fire Dance. Kamu Ziping, yang beristirahat di bawah arena, bingung ketika melihat ini. Dia akhirnya mengerti bahwa kehilangannya bukan karena kurangnya kekuatan. Fire Dance hanya memilih metode yang paling sederhana dan paling efisien untuk berurusan dengannya karena kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Namun, ada satu hal yang dia tidak bisa mengerti. Bagaimana Fire Dance mendapatkan pengalaman bertarung yang begitu menakutkan? Untuk melakukan serangan balik semacam itu, seseorang perlu kontrol yang sangat tepat pada tubuh mereka. Kesalahan apapun bisa dengan mudah membahayakan seseorang. Hanya mereka yang sering berurusan dengan situasi seperti itu yang dapat melakukan serangan yang akurat pada saat yang sangat penting. Namun, berapa umur Fire Dance? Bagaimana dia bisa memiliki banyak pengalaman hidup dan mati? Apakah kamu bertanya-tanya mengapa ada perbedaan besar antara pengalaman tempur kamu? Si Feng bertanya saat dia berjalan ke Yu Ziping. Seolah dia tahu pikiran anak itu, dia tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin tahu, aku bisa memberitahumu." Bab 905 Workshop perluas. Apakah kamu serius ingin mengatakannya? Kamu Ziping menatap Si Feng dengan curiga. Mengumpulkan pengalaman bertempur bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, khususnya pengalaman bertempur yang melibatkan situasi hidup dan mati. Pelatihan dalam keadaan seperti itu praktis adalah pertaruhan dengan nyawa seseorang. Ada cukup banyak seniman bela diri yang telah menghancurkan masa depan mereka sendiri sebagai hasil dari pelatihan semacam itu. Jika benar-benar ada metode untuk mengumpulkan pengalaman pertempuran hidup dan mati, meningkatkan dengan cepat dalam waktu singkat akan menjadi tugas yang mudah. Peningkatan pesat ini juga merupakan alasan mengapa banyak ahli seni bela diri suka menantang batas mereka sendiri. Tentu saja, namun, aku memiliki kondisi, Si Feng tertawa. Aku tahu itu. Lupakan, aku tidak akan bergabung dengan dojo kamu, kamu Ziping mendengus lembut. Dia sudah lama tahu bahwa orang seperti Si Feng tidak akan mengungkapkan rahasia sebesar itu tanpa syarat. Namun, upaya Si Feng untuk merampoknya hanya akan berakhir dengan kegagalan. Banyak dojo besar di kota tingkat pertama telah mengintai Yu Ziping sejak bakatnya mulai dikenal. Beberapa bahkan menawarkan perawatan yang sangat baik, jauh lebih baik daripada yang saat ini dia terima dari instruktur dojo Macan Putih. Namun, dia masih menolak semuanya. Dia bukan seseorang yang akan mengkhianati dermawannya. Ketika dia berada di titik terendahnya, dojo Macan Putih telah memberinya kesempatan. Seandainya dojo Harimau Putih tidak merawatnya, dia tidak akan memiliki prestasinya saat ini hari ini. Sederhananya, dia tidak akan meninggalkan dojo Macan Putih hanya untuk keuntungannya sendiri. Bocah ini sangat memikirkan dirinya sendiri. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilihat kepala di dalam dirinya, untuk benar-benar ingin membina seseorang seperti dia. Berdiri tak jauh dari sana, Kola yang seperti beruang mengklik lidahnya ketika dia mendengar tanggapan Yu Ziping, sangat terganggu oleh sikap Yu Ziping. Apakah itu di domain dewa atau kota Jinhai? Selama Si Feng mengatakan bahwa dia ingin memelihara seseorang, banyak orang pasti akan datang berkerumun. Bos mungkin memiliki pikirannya sendiri, kata Ye Wumian berdiri di samping Kola. Setelah melihat Yu Ziping, dia melanjutkan, namun, anak itu memang memiliki beberapa bakat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjadi murid perantara dari dojo Macan Putih di usia yang begitu muda. Bahkan sesama murid menengahnya menatapnya dengan hormat. Meskipun Kola dan yang lainnya berbicara dengan lembut, suara mereka masih gagal lolos dari telinga Si Feng. Otak manusia mengatur segalanya dalam tubuh. Setelah aktivitas otak Si Feng membaik, kelima indranya juga menjadi jauh lebih akut. Persidangan menara pertempuran, khususnya, semakin mengasah kelima indranya. Belum lagi jarak lebih dari selusin meter,
Bahkan jika Kola dan yang lainnya berdiri lebih dari 20 meter darinya, selama dia sedikit fokus, dia masih akan mendengar bisikan mereka. Sementara itu, mengenai diskusi Fose teman-temannya, si Feng hanya bisa tertawa dalam hati untuk memahami. Lagi pula, tidak semua orang adalah reinkarnator seperti dia, mereka tidak tahu hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Belum lagi, Yu Ziping saat ini masih menjadi intan. Siapa yang bisa berharap dia menjadi ahli dalam 50 besar daftar pakar domain dewa di masa depan? Melihat kamu Ziping menolak tawarannya dengan benar, si Feng tertawa dan berkata, kamu salah paham. Aku tidak mencoba mengintai kamu ke Big Dipper Dojo. Aku hanya mengundang kamu untuk bergabung dengan Zero Gaming Workshop. Hal itu tidak akan memengaruhi kehidupan sehari-hari kamu dengan cara apapun. Bergabung dengan workshop permainan? Terkejut, kamu Ziping bertanya, nyata? Di era saat ini, ada banyak lokakarya permainan di masyarakat. Ada juga banyak gamer profesional. Meskipun tidak sebanding dengan industri pertempuran, industri game masih menjadi sektor bisnis yang semakin penting. Selain itu, sebagian besar lokakarya permainan beroperasi pada larut malam, jadi bergabung dengan satu tidak akan memengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang. Jika dia benar-benar bisa meningkatkan pengalaman bertarung hidup dan mati hanya dengan bergabung dengan gaming workshop, ini pasti akan menjadi pertukaran yang berharga. Si Feng mengangguk sebelum berbalik untuk melihat anggota biduk dan macan putih dan mengumumkan, tawaran ini bukan hanya untuk kamu tetapi untuk semua orang yang hadir. Selama kamu berusia di bawah 25 tahun, kamu semua memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Zero Wings Workshop. Zero Wing sudah berkembang dengan cukup baik. Awalnya, si Feng telah merencanakan untuk menunggu sedikit lebih lama sebelum merekrut untuk program pelatihan internal Zero Wing. Sekarang dojo besar seperti White Tiger Dojo sudah mulai bergerak dan mulai memburu bakat secara massal, dia secara alami tidak bisa ketinggalan. Sebelumnya, dia hanya berniat memelihara beberapa anggota inti Zero Wing di Greenwater Villa, jadi dia tidak repot-repot menyeret para murid dojo biduk besar. Sekarang dia memiliki kesempatan yang sangat baik. Dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk merekrut beberapa talenta yang baik dan mulai secara internal mengasuh para ahli dalam jumlah besar seperti berbagai kekuatan utama domain dewa. Dengan ini, ia tidak perlu khawatir kekurangan ahli atau bakat yang dimusnahkan. Semua orang tertegun sejenak ketika mereka mendengar ini. Liang Jing juga kehilangan kata-kata. Tempat ini adalah dojo, tempat yang membina para ahli untuk dunia pertempuran, namun si Feng sebenarnya merekrut orang-orang ini untuk menjadi gamer profesional. Melakukan hal itu benar-benar menggelikan. Jika Direktur Xiao mengetahui hal ini, ia pasti akan marah. Instruktur Si, jika kita bergabung dengan Zero Wings Workshop, apakah kita akan benar-benar menjadi lebih kuat? Beberapa murid bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar para murid ini mengajukan pertanyaan seperti itu membuat Fire Dance dan yang lainnya terdiam. Mereka adalah Zero Wing yang tinggi dan perkasa. Terlebih lagi, ketika semua dikatakan dan dilakukan, Zero Wing sangat terkenal di kerajaan Star Moon, dan bahkan memiliki beberapa ketenaran di dunia domain dewa. Terlepas dari semua itu, orang-orang ini sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang mereka. Tentu saja, mereka juga mengerti bahwa, meskipun murid-murid ini mungkin tahu tentang permainan realitas virtual, tujuan seumur hidup mereka selalu untuk mencapai ketenaran di dunia pertempuran. Karenanya, mereka jarang bersentuhan dengan kegiatan mencari kesenangan, sebagai gantinya memfokuskan semua mereka untuk melatih tubuh mereka. Bagaimana mungkin sekelompok orang yang memiliki sedikit paparan berharga pada game realitas virtual mungkin pernah mendengar nama Zero Wing? Mari kita begini. Jika kamu dapat lulus tes dan bergabung dengan Zero Wing Workshop, aku dapat meyakinkan kamu bahwa itu tidak akan lama sebelum kamu menjadi lebih kuat dari diri kamu sekarang. Kata si Feng definitif. Aku ingin ikut ujian, aku juga ingin mencoba. Segera, banyak murid di dojo mengangkat tangan mereka dan menyuarakan niat mereka untuk melamar workshop Zero Wing. Masing-masing dari mereka dengan tegas mempercayai kata-kata si Feng. Lagi pula, Fire Dance adalah contoh terbaik. Bahkan Gan Xingteng, yang berhasil mengalahkan Aula Master Chen Wu, menderita kekalahan cepat di tangannya. Bagaimana dengan kalian? Tanya si Feng sambil melihat para pemuda dojo macan putih. Tidak, sama sekali tidak, teriak Gan Xingteng, yang baru saja sadar. Selama kamu adalah anggota dari White Tiger Dojo, kamu tidak diizinkan untuk bergabung dengan bengkel apapun. Kalau tidak, kamu akan diusir. Beberapa anggota White Tiger Dojo, yang awalnya menghibur pikiran untuk mengambil tes, segera menundukkan kepala pada kata-kata ini. Kakak senior Gan, mengapa demikian? Seorang pemuda pendek bertanya dengan rasa ingin tahu. Logikanya, tidak boleh ada bentrokan antara dojo dan gaming workshop. Murid biasanya akan mengambil pekerjaan paruh waktu. Lagi pula, tidak semua orang bisa hidup dari berpartisipasi dalam kompetisi, dan dojo tidak memberikan dukungan finansial kepada semua orang. Mereka masih perlu hidup. Bergabung dengan workshop permainan dapat dianggap sebagai pekerjaan paruh waktu. Selain itu lebih menguntungkan daripada pekerjaan paruh waktu lainnya.